Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Eskadianto Official. Semoga dulur-dulur semua, teman-teman semua pada saat ini dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja, tak kurang dari satu apa, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kita berada di Kota Malang dan pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat yang bersejarah, tempat yang sangat megah, sangat mewah, sangat indah pada masanya dan tetap indah pada saat ini. Di manakah tempat itu? Ikuti terus perjalanan kita kali ini. Dan saat ini kita masih berada di Jalan Cipto yang berada di Kota Malang. Jalan Cipto ini cukup sejuk karena di kanan kiri jalan banyak sekali kita dapati pohon-pohon besar yang menambah kesejukan jalan. Dan setelah dari Jalan Cipto, kita akan belok kiri, kita memasuki Jalan Jaksa Agung Suprapto. Dan beginilah keadaan Jalan Jaksa Agung Suprapto pada pagi hari ini. Terpantau lalu lintas sangat lancar. Beginilah suasana Kota Malang pada pagi hari ini. Kita belok kiri menuju ke jalan, belok kanan. Kita belok ke kanan, masuk ke Jalan Semeru. Dan beginilah suasana Jalan Semeru. Ada yang pulang dari olahraga itu, bapak-bapak itu. Nah, pulang olahraga. Ada di sono itu Pak Polisi sedang mengatur lalu lintas. Itu dia Pak Polisi sedang menjalankan tugas. Kita belok kiri. Iya, Jalan Bromo yang ada di Kota Malang. Kita belok kanan, masuk ke Jalan Kawi. Dan beginilah suasananya. Tuh, ada orang lagi berolahraga. Kita sampaikan bahwa di Jalan Kawi ini ada sebuah mall yang cukup terkenal di Kota Malang, yaitu Mall MOG. Nah, seperti itu, MOG yang berada di Jalan Kawi, Kota Malang. Tuh, banyak orang-orang berolahraga pada pagi hari ini. Kita masih di Jalan Kawi. Oh ya lupa, tadi saya ditemani oleh Bu In. Kita belok kanan Bu In ya. Ini dia. Kita masuk ke Jalan Ijen. Tepatnya Jalan Besar Ijen. Nah, begini keadaannya. Nampak di sebelah kiri ada rumah-rumah besar. Nah, seperti itu. Di sebelah kanan juga. Noh, tuh banyak rumah-rumah gede. Nah, seperti itu. Rumah-rumah gede yang ada di Jalan Ijen. Nah, ini dia rumah-rumahnya. Nah, tuh pagarnya aja kayak gitu. Tuh rumahnya. Nah, itu. Tuh lagi. Rumah-rumah di sini sangat besar dan sangat mewah. Kita mampir dulu di ini aja, Bun. Di Museum Brawijaya, Bun. Kita spill
Museum Brawijaya. Kala mentari berseri, hari pun berganti. Kala senja kan Nah, ini dia. Kita sudah sampai di Museum Brawijaya yang berada di Kota Malang. Seperti ini keadaannya. purnama kan datang. Sudahkah kau pikirkan sudahkah kau renungkan? Kita lihat banyak sekali orang-orang yang berolahraga di jalan ini. Lalu lintas terpantau juga sangat lancar. Di seberang Museum Brawijaya tampak berdiri megah dan indah sebuah monumen, yaitu Monumen Kadet Suropati yang kerap dikenal sebagai Monumen Melati. Monumen Kadet Suropati ini merupakan saksi bisu dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Dan Monumen Melati ini telah menjadi landmark yang tak terpisahkan dari kota ini. Diresmikan pada tanggal 17 Desember 1982 oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Poniman. Monumen ini tidak hanya menjadi objek wisata yang menarik, tetapi juga menyimpan sejarah dan makna yang mendalam. Monumen Melati menggambarkan penghargaan terhadap perjuangan Kadet Suropati dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Kadet Suropati merupakan tokoh pahlawan yang berasal dari Malang. Perannya dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda sangatlah penting, dan Monumen Melati menjadi simbol penghormatan atas pengorbanan dan jasanya. Di atas monumen terpampang bunga melati berwarna coklat, menggambarkan penghargaan terhadap berdirinya Sekolah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang kemudian menjadi cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI saat ini. Sekolah TKR atau dikenal sebagai Sekolah Tentara Divisi 7 Suropati mengambil simbol bunga melati sebagai identitasnya. Tidak hanya sebagai bentuk penghargaan, bunga melati dengan 11 helai daunnya juga melambangkan bulan lahir Sekolah Kadet Suropati. Sekolah ini kemudian dilebur menjadi Military Academy di kota Yogyakarta, dengan sebagian besar kadetnya terlibat dalam pertempuran melawan Belanda. Monumen Melati juga mempresentasikan perjalanan panjang menuju pembentukan TNI. Dalam sejarahnya, TNI mengalami beberapa perubahan nama. Dari TKR menjadi TRI, hingga akhirnya menjadi TNI seperti yang kita kenal saat ini.
Perubahan-perubahan ini mencerminkan evolusi dan konsolidasi kekuatan perjuangan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan desain yang menarik dan megah, Monumen Melati menjadi daya tarik bagi pengunjung. Dua pilar setinggi 7 meter menopang monumen, sementara taman dan kolam di bawahnya memberikan kesan yang mengesankan. Bentuk bunga melati dengan 11 kelopak dari perunggu di puncak monumen menggambarkan kelahiran sekolah Kadet Suropati. Sementara gambar Honga Arse Krul di pilar utama melambangkan badge yang digunakan oleh siswa sekolah Kadet Suropati. Monumen Melati di Malang bukan hanya sebuah struktur fisik, tetapi juga sebuah pengingat akan pengorbanan dan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dengan keindahannya, monumen ini terus mempesona dan menginspirasi generasi-generasi yang akan datang untuk menghargai sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tentang dunia dengan isinya, tentang manusia dengan problema, ada sedih dan gembira, ada tangis
Saudara-saudara sebangsa setanah air, Jalan Ijen menjadi salah satu jalan utama yang ada di Kota Malang. Jalan ini kita ketahui bersama bahwa setiap hari selalu ramai dilalui oleh kendaraan. Dan jalan ini telah menjadi ikon bersejarah di Kota Malang, di mana Jalan Ijen ini merupakan jalan yang terdapat di tengah-tengahnya taman yang indah. Di sisi kiri dan sisi kanannya terdapat bangunan-bangunan megah, bangunan-bangunan yang dibangun pada zaman Hindia Belanda yang merupakan perumahan, dan di sepanjang kiri kanan jalan ini juga dihiasi dengan pohon palem yang karenanya membuat Kota Malang mendapat predikat sebagai kota yang indah dan cantik. Kawasan perumahan Ijen memang dikelola serius oleh pemerintah Kota Malang dengan program penghijauan serta pelayanan penyiraman pohon di taman di area Jalan Ijen ini. Di sepanjang Jalan Ijen, seperti kita ketahui bersama, terdapat perumahan yang berbentuk semacam villa dan juga ada gereja di sini, di mana sebagian bangunan masih ada yang mempertahankan bentuk aslinya, namun sisanya juga sudah ada yang berganti menjadi bangunan baru. Rupa-rupanya kawasan Ijen ini dibangun oleh seorang arsitek loh, seorang arsitek Belanda yang cukup ternama, yaitu Insinyur Herman Thomas Karsten. Pembangunan wilayah ini dilakukan oleh Karsten pada tahun 1935 dengan perencanaan tata kota yang sesuai sampai tahun 1960, di mana terdapat 8 tahap perencanaan pembangunan di Kota Malang pada masa itu. Sementara untuk Jalan Ijen merupakan tahapan pembangunan yang kelima. Ketika itu, pembangunan dimulai dari perempatan Bareng atau perempatan Jalan Kawi hingga ke Gereja Katedral. Beberapa tahun kemudian, pada pembangunan tahap ke-7, Jalan Ijen dikembangkan mulai dari Gereja Katedral hingga ke perempatan Lonceng yang ada di Jalan Bandung. Sejak saat itu, 2 tahapan pembangunan itu menjadi satu kesatuan, yakni Jalan Ijen. Dengan memperhatikan keindahan serta konektivitas dengan bagian yang lain di kota, Karsten merancang Jalan Ijen sebagai daerah perumahan mewah bagi banyak pejabat waktu itu. Bentuk jalannya sendiri dibuat menjadi boulevard, yaitu jalan kembar dengan pembatas berupa taman di bagian tengahnya. Sementara di sebelah kanan dan kiri juga diberi pohon palem untuk mempercantik penampilan jalan tersebut. Jadi pohon palem ini sudah ditanam sejak dahulu kala, begitu ceritanya.
Sementara rumah-rumah yang ada di Jalan Ijen pada masa itu banyak dihuni oleh pejabat Hindia Belanda. Selain itu, terdapat berbagai peninggalan yang menunjukkan bahwa Ijen merupakan kawasan elit dan menjadi kota mandiri di masanya. Salah satunya adalah adanya bekas rumah listrik milik perusahaan Algemene Nederlands Indische Elektriciteit Maatschappij Anning, sebuah perusahaan penyedia listrik Belanda yang berada di ujung selatan Jalan Ijen ini. Keberadaan rumah listrik itu untuk menerangi rumah-rumah di kawasan itu pada saat itu. Begitu ceritanya. Sudahkah kau pikirkan? Demikianlah Lur, jalan-jalan kita kali ini di Jalan Besar Ijen yang berada di Kota Malang. Barangkali Bu In ada kesan-kesan tentang Jalan Besar Ijen ini, Bu In. Monggo disampaikan kepada teman-teman semua. Kesannya luar biasa. Jalan Besar Ijen ini menjadi ikon Kota Malang. Di mana Jalan Besar Ijen ini bisa dipergunakan sebagai aktivitas olahraga, jalan-jalan bersama keluarga. Pemandangannya indah sekali. Dan di sini ada banyak pohon palem. Nah, itu yang menjadi ciri khas ya. Kemudian juga ada taman boulevard di antara dua jalan sisi kiri dan sisi kanan. Terus kemudian dihiasi rumah-rumah megah, begitu ya. Rumah-rumah peninggalan dulunya konon dibangun oleh seorang arsitek Belanda, gitu. Jadi dan masih abadi hingga kini keindahannya. Mungkin itu, terima kasih. Hanya itu aja Lur untuk sementara jalan-jalan kita kali ini. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sampai bertemu di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kau renungkan tentang dunia dengan isinya, tentang manusia
sedih, dan gembira. Ada tangis dan tertawa. Hahaha. Renungkanlah, pikirkanlah, renungkanlah, pikirkanlah.